Bingung, banyak banget pilihan skincare di luar sana. Bikin puyeng kan? Tapi tenang aja, aku bakal kasih bocoran biar kamu nggak salah pilih dan dapetin skincare yang cocok banget buat kulitmu. Halo Besti, ketemu lagi di channel Glavik Me. Hari ini aku bakal bahas rahasia kulit sehat dan glowing. Atau cara pilih skincare yang pas. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama beberapa bahan skincare yang sering kita temuin. Jangan cuma lihat kemasannya aja yang cute, kece, atau begitu menarik. Karena setiap kandungan itu atau bahan punya manfaatnya masing-masing. Yang pertama ada hyaluronic acid atau disingkat HA. Ini pelembab andalan. Bikin kulit super lembab dan kenyal kayak jelly. Cocok banget buat kamu yang punya kulit kering. Selanjutnya ada vitamin C, si ratu pencerah. Katanya kalau dikompos sama sunscreen mantul banget. Karena bikin kulit cerah, ngilangin flek hitam, dan glowing. Tapi kalau kulit kalian sensitif kayak aku nggak bisa pakai vitamin C, kalian bisa coba aja pakai niacinamide. Efeknya mirip-mirip kok. Nah, lanjut ke niacinamide, si multi talenta. Gak cuma ngontrol minyak berlebih, tapi juga bantu untuk bagian pori-pori dan meredakan kemerahan dan bikin kulit lebih sehat. Cocok buat semua jenis kulit. Selanjutnya ada retinol. Jagoannya anti-aging. Siapa sih yang nggak kenal si retinol? Nah, ini bikin kulit lebih kencang, ngurangin kerutan, dan memperbaiki tekstur kulit. Tapi pakai secara bertahap dan di siang hari jangan lupa pakai sunscreen. Kalau kulit kalian sensitif, kalian bisa coba aja pakai bakuchiol karena ini lebih ringan dan lebih lembut untuk kulit kalian. Selanjutnya ada ceramide. Ini kayak tameng pelindung kulit, apalagi kalau kita ingin bikin skin barrier kita jadi lebih kuat. Karena skin barrier yang lebih kuat akan bisa melindungi kita dari iritasi dan kulit juga tetap lembab. Selanjutnya ada peptide. Peptide ini lagi banyak banget dibahas sebagai kandungan yang bagus banget karena bisa membantu regenerasi kulit, meningkatkan produksi kolagen dan bikin kulit lebih kencang dan awet muda. Lanjut, rajin baca label ya dan pastikan aman. Karena sebelum beli, jangan lupa baca label ya. Jangan sampai ketipu iklan yang cuma janji-janji mulu. Kalian harus perhatiin ini. Yang pertama, daftar ingredients. Bahan yang paling banyak biasanya paling berpengaruh. Cari bahan aktif yang kamu mau. Misalnya kamu ingin fokus untuk melembabkan kulit kamu. Berarti kita harus cari produk-produk yang ada hyaluronic acid-nya. Ya, dan bisa kalian lihat ini seperti ini hyaluronic acid. Dan semakin di atas berarti semakin banyak kadarnya. Terus, kadar kandungan aktif. Misalnya kalian cari niacinamide 5%, niacinamide 10%, itu beda ya. Karena semakin tinggi kadarnya, biasanya semakin efektif. Tapi cocok-cocokan juga. Kemudian, tanggal kadaluarsa dan PAO. Tanggal kadaluarsa itu batas waktu pakai setelah produk dibuat. Kayaknya kalian udah nggak asing. Kemudian PAO, ini itu batas waktu pakai setelah produk dibuka. Ini, misalnya ini. Ini di sini ada tulisannya yaitu PAO-nya 6 bulan. Jangan sampai produk kalian kadaluarsa ya. Kemudian, cek BPOM dan keaslian produk. Karena pastikan produk kalian itu bukan produk abal-abal dan udah terdaftar di BPOM atau Badan POM Indonesia. Kalian bisa lihat logo BPOM-nya di kemasan ya. Dan bisa cek keaslian produk di website resmi BPOM atau website resmi brandnya. Awas jangan sampai kalian dibodoh-bodohi ya guys.
Jangan gampang percaya iklan yang berlebihan ya, atau overclaim gitu. Pastikan klaimnya masuk di akal dan sesuai sama jenis kulit kalian juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas bahan-bahan yang mending kalian hindari. Karena memang ada beberapa bahan yang sebaiknya kita itu hindari karena bisa bikin kulit kita tuh iritasi. Yang pertama itu ada paraben. Ini tuh pengawet yang bisa mengganggu hormon kita. Yang kedua ada sulfat atau SLS dan SLES. Pembersih yang kuat tapi bisa bikin kulit kering dan iritasi. Yang selanjutnya ada fragrance atau biasa kita sebut pewangi. Ini sering bikin alergi khususnya buat kulit sensitif. Nah, selanjutnya ada alkohol, terutama alkohol benat ya. Ini bikin kulit kering dan rusak. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak terlalu sensitif untuk alkohol. Tapi aku usahain alkohol benat ini tidak masuk ya. Kemudian ada bahan komedogenik. Ini bisa menyumbat pori-pori dan bikin kita jerawatan ya guys. Apalagi yang kulitnya itu berminyak seperti ya minyak kelapa, minyak sawit, lanolin, dan lain-lain. Tipsnya yaitu selalu cek daftar bahan. Kalau kulit kalian sensitif, pilih produk yang hypoallergenic atau non-comedogenic. Kalau ragu, kalian bisa juga coba di kulit kalian dulu. Biasanya aku di belakang telinga sini sebelum kalian pakai di seluruh wajah. Seperti produk ini, aku kasih lihat ya. Ini dari Hada Lobo, ini ada tulisan non-add fragrance, no-add coloran, dan no alcohol. Gitu ya guys. Jadi ini udah jelas banget. Oke, selanjutnya pilih skincare yang cocok buat kulit kalian. Itu udah pasti ya. Misalnya kulit kering itu berarti butuh pelembab ekstra. Cari produk dengan hyaluronic acid, ceramide, glycerin, atau shea butter. Ya, hindari produk yang mengandung alkohol karena bisa bikin kulit kalian makin lebih kering lagi ya guys. Kemudian kulit berminyak, butuh produk yang ringan dan gak berat-berat pokoknya karena bisa menyebabkan jerawat. Cari produk dengan niacinamide atau salicylic acid. Hai salicylic acid, bisa kalian coba Hanasui yang salicylic acid. Terus, hindari produk yang banyak minyaknya. Karena kulit kita udah berminyak, tambah-tambah minyak, aduh, jangan. Terus selanjutnya kulit kombinasi. Itu butuh keseimbangan. Makanya pakai pelembab ringan di area kering dan produk oil free di area berminyak. Atau bisa kalian sesuaikan untuk di semua jenis kulit itu dia bisa dipakai ya. Berikutnya adalah kulit sensitif. Kulit sensitif ini butuh produk yang super lembut dan gak bikin iritasi. Jadi cari produk yang hypoallergenic dan sedikit atau bisa aja nggak usah pakai pewangi. Selalu coba dulu dikit ya di area belakang sini juga bisa sebelum kalian pakai di seluruh wajah. Rajin juga pakai sunscreen, tapi jangan buru-buru ganti produk kalau belum melihat hasilnya ya. Nah, gampang banget kan pilih skincare yang tepat? Intinya kenali kulit kalian dulu, kemudian baca labelnya, terus hindari bahan-bahan yang gak cocok sama kulit wajah kalian. Dan pilih produk yang cocok. Jangan kalian termakan buzzer-buzzer sosmed yang sekarang udah banyak banget, atau melihat temen, oh iya kayaknya cocok di aku, enggak ya. Itu karena kita beda jenis kulitnya, berbeda-beda, jadi beda juga penanganannya. Jadi semoga bermanfaat ya konten ini untuk kalian semua. Dan kalian bisa juga komen-komen untuk tips kecantikan apa yang kalian butuhin. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye-bye.